Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang supervisi klinis. Apa sih supervisi klinis itu? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari supervisi klinis. Di sini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama yaitu pengertian dari supervisi klinis, yang kedua tujuan dari supervisi klinis, yang ketiga fungsi dari supervisi klinis, dan yang keempat yaitu karakteristik supervisi klinis. Supervisi klinis adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang tertuju kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah. Jadi dengan adanya supervisi ini tentu kita bisa melihat perkembangan sekolah tersebut. Dan klinis yaitu bersangkutan atau pengamatan klinik. Jadi hal-hal yang bersangkutan atau bentuk dari pengamatan bisa disebut dengan klinis. Inti dari supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui sarana siklus yang sistematis dalam perencanaannya, juga dalam pengamatannya dan analisis yang intelektual. Jadi dengan adanya supervisi klinis ini kita bisa mengetahui dan kita bisa melihat peningkatan mengajar seorang guru di sekolah seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tujuan adanya supervisi klinis ini yaitu mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik untuk usaha perbaikan. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk perbaikan ke depannya, bagaimana dengan adanya supervisi klinis ini belajar mengajar itu lebih efektif dan lebih baik seperti itu. Dengan adanya supervisi klinis ini kita juga bisa melihat apakah di akhir nanti ada kekurangan atau kelebihan. Tentunya kita bisa evaluasi bersama seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi klinis yaitu dapat memberi bantuan terhadap program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas akan diperbaharui olehnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk meningkatkan kualitas. Jadi ketika kita mensupervisi pengajar di sekolah seperti itu, kita bisa melihat, kita bisa tahu bahwasanya ada tingkatan atau kualitas seperti apa yang bisa diambil oleh sekolah tersebut seperti itu. Jadi intinya yaitu adalah ditunjukkan kepada perbaikan pengajaran. Nah, jadi jikalau kita ingin terus ada perbaikan, ya di supervisi seperti itu. Tentu dengan musyawarah atau dibahas dulu oleh seorang pemimpin seperti itu. Karena yang menjalankan supervisi itu pemimpin seperti itu. Dan yang terakhir yaitu supervisi klinis, karakteristik supervisi klinis. Tentu karakteristik ini sangatlah penting untuk supervisi klinis karena apa? Hal ini sangatlah urgent bagi supervisor dan guru. Yang pertama yaitu supervisi klinis pada prinsipnya. Tentu apa sih? Kita harus memiliki prinsip apa nih yang akan kita kembangkan di supervisi klinis ini. Selanjutnya itu merupakan suatu keperluan yang mutlak. Nah, ini sangatlah perlu dan kalau bisa wajib kita laksanakan supaya kita mengetahui perbaikannya. Dan selanjutnya yaitu pendekatan. Jadi ada pendekatan antara pemimpin dan guru serta perbaikan. Tentu adanya perbaikan dengan adanya supervisi klinis ini. Karena apa? Tentu kita ketika melihat supervisi atau mensupervisor atau mengecek, pasti kita mengetahui kan itu telah baik atau masih buruk atau seperti apa. Selanjutnya fungsi feedback. Tentu ada feedbacknya juga bagi seorang guru. Ketika seorang guru tidak bisa melakukan pencapaian yang baik, tentu kita bisa melakukan perbaikan di setiap tahunnya atau supervisi selanjutnya seperti itu. Jadi itu adalah yang bisa saya jelaskan. Intinya dari supervisi klinis ini adalah supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis. Jadi seorang pemimpin memimpin jalannya si supervisi ini, serta guru-guru harus siap untuk diperbaiki atau untuk dicek apakah lebih baik lagi. Dan dengan ada supervisi klinis ini tentu melalui sarana yang sistematis.
Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Bella Selvia Febrianti. Kita akan menjelaskan tentang supervisi klinis. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Hani tentang konsep dari supervisi klinis. Selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian dari supervisi klinis. Jadi di sini ada 3 tahap dalam pembuatan supervisi klinis. Tahap pertama yaitu panduan wawancara praobservasi, di mana panduan wawancara praobservasi di sini berisi pertanyaan yang dilakukan sebelum melakukan pengamatan. Pertanyaan ini bisa dikembangkan oleh peneliti. Jawaban narasumber yang direkam dengan mencatat kata-kata kuncinya, ditulis di lembar lain atau ditulis pada panduan dengan mengisi kolom catatan yang disediakan sesuai dengan aspek yang dinyatakan. Jadi seperti ini teman-teman. Pada panduan wawancara praobservasi di sini, kita itu semacam misal kita mau mengobservasi, mau meneliti SMP gitu ya. Terus kita datengin SMP tersebut, tapi kita belum membuat instrumennya. Kita hanya mendatangi tempat tersebut, kemudian kita mencari beberapa narasumber, terus kita mencatat hal-hal yang disampaikan oleh narasumbernya itu. Kemudian kan itu udah ketemu ya poin-poinnya. Nanti baru deh kita bisa kembangkan pernyataan-pernyataan dari si narasumber tersebut dengan bisa dikembangkan menjadi pertanyaan seperti itu, baru bisa menjadi instrumen, kisi-kisinya instrumen seperti itu ya. Belum jadi instrumennya. Terus tahapan yang kedua di sini yaitu daftar periksa observasi. Nah, pada instrumen ini tuh dilakukan ini tuh ada pada saat melakukan observasi. Jadi ini tuh isinya itu ada, yang pertama tuh ada nama sekolah, terus nama guru yang disupervisi ya, terus mata pelajaran yang disupervisi atau yang diobservasi, kelas atau semester yang disupervisi. Misal kita kan kayak SMP, jadi ada kelas 1, 2, 3. Kalau bangku kuliah ya semester 1, semester 2, semester 3 atau selanjutnya dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian yang kelima di sini ada hari, ada tanggal dan jam pelajaran keberapa supervisi dilaksanakan. Jadi gini, kalau itu di sekolah ya, kalau itu masih di dalam lingkup sekolah, maka jam pelajarannya kan ada jam pelajaran pertama, apa jam pelajaran ketiga atau terakhir atau gimana. Kalau di bangku kuliah kan kita nggak ada ya jam keberapanya gitu, adanya itu mata kuliah gitu. Jadi kalau di bangku kuliah nggak apa-apa pakai mata kuliah apa kayak gitu doang, nggak apa-apa kayak gitu. Terus yang keenam di sini ada kompetensi dasar dan indikator sesuai dengan yang ditulis di RPP-nya. Jadi pada saat observasi kita tidak hanya mengobservasi yang tadi saya sebutkan ya, yang 5 di atas, tapi juga pada isi dari RPP-nya. Apa yang akan dipelajari siswa, apa yang ditulis oleh guru di RPP-nya itu kita observasi juga kayak gitu. Terus yang ketujuh di sini, jumlah seluruh siswa di kelas yang disupervisi, jumlah siswa yang hadir dan yang tidak hadir. Oke, jadi di sini pada poin ketujuh di sini kita itu mencatat semua data-data dari siswa. Misalnya di dalam kelas itu ada jumlah siswanya itu ada 38. Terus kita catat tuh semua jumlah siswa itu ada 38. Terus yang hadir misalnya 35. Jadi kita catat yang hadir 35. Terus misalnya yang nggak hadir berarti tinggal 3 orang dong. Ya, kita tulis juga yang tidak hadir ada 3 orang kayak gitu. Jadi semuanya ditulis seperti itu. Terus di sini yang poin terakhir yaitu nomor 3 yaitu penutupan atau pasca kegiatan. Di sini tuh ada 2 poin. Yang pertama yaitu rangkuman. Jadi di sini kolom diisi jika siswa membuat rangkuman dibimbing oleh guru. Oh, jadi berdasarkan observasi kita barusan itu, kita itu merangkumnya, kemudian kita masukin ke dalam instrumen yang sudah kita buatkan. Nanti di sana ada tuh aspek-aspek yang seperti itu di situ ada, di dalam instrumen itu ada, tempatnya itu ada. Terus yang terakhir di sini ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi apabila guru memberikan PR, tugas gitu ke siswanya,
kita juga harus mencatat misalnya tugas seperti apa, apakah itu membaca, apakah itu menghitung, atau seperti apa, itu kita juga mencatatnya. Jika di dalam instrumen itu ada tempat tersendiri, maka kita memasukkan ke dalam instrumennya seperti itu. Saya kira sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rendra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran seorang supervisor dalam supervisi klinis. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu supervisor. Jadi sebelumnya menurut Purwanto itu supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan staf lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Jadi bisa diambil kesimpulan juga, supervisi adalah proses atau kegiatan pemberian pembinaan berupa arahan dan bimbingan. Selanjutnya, kata supervisor ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pelaku. Jadi seorang supervisor ini adalah orang yang melakukan supervisi. Kegiatan supervisi ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena dengan adanya supervisi ini bagaimana membentuk kualitas pembelajaran yang baik dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan fokus dari supervisi klinis ini adalah perbaikan pembelajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Jadi tetap satu-satunya objek dalam supervisi klinis ini adalah guru, akan tetapi yang lebih difokuskan dalam pemberian treatmentnya yaitu adalah fokus terhadap bagaimana membentuk atau membentuk guru yang profesional dalam pembelajaran, memiliki kompetensi yang banyak dan menguasai bagaimana cara penggunaan media pembelajaran, sumber pembelajaran sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Dan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi klinis ini, yaitu harus dilakukan secara urut, tidak boleh loncat langsung satu ketika, tidak boleh, karena kaidahnya seperti itu dalam pelaksanaan supervisi klinis. Beberapa tahapan itu ada tiga tahapan, yaitu yang pertama tahap pertemuan pendahuluan, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan balikan. Pertama, pertemuan pendahuluan. Dalam pertemuan pendahuluan ini dilakukan jadi dalam pertemuan pendahuluan ini guru datang kepada kepala sekolah sebagai seorang supervisor, menyampaikan aspirasi dan keluhan yang ada. Jadi apa saja kendala dalam pembelajaran, apa saja mungkin kompetensi yang kurang dan yang dimiliki oleh guru. Dan seorang kepala sekolah sebagai seorang supervisor ini harus menangkap dan mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh guru terkait dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Entah meliputi fasilitas yang kurang memadai atau mungkin sumber belajar yang kurang dan lain-lain. Dan tahapan ini dilakukan sebagai langkah inventarisir masalah yang dihadapi guru. Jadi apa saja masalah yang terdapat dalam guru itu, tentunya harus seorang supervisor harus memiliki solusinya. Dan yang kedua adalah tahapan observasi kelas. Dalam tahapan ini dilakukan observasi atau pengamatan terhadap pembelajaran yang ada, bagaimana keberlangsungan pembelajaran, apakah sudah efektif atau belum. Dan di peran supervisor di sini tugasnya adalah untuk mengawasi apakah bagaimana kualitas pembelajaran guru itu, apakah sudah mutakhir apa belum, apakah sudah berkualitas apa belum, karena sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar dan pengalaman belajar siswa dan hasilnya juga. Dan yang ketiga adalah pertemuan balikan. Dalam pertemuan balikan ini, setelah pelaksanaan pengamatan oleh supervisor dalam kelas atau observasi kelas, pada tahap ini jadi di sini terdapat evaluasi, atau bahasa kita secara umum itu evaluasi ya. Jadi bagaimana setelah pengamatan itu seorang supervisor itu istilahnya memberi menanggapi bagaimana, apakah guru-guru itu sudah bagaimana
kualitasnya. Jadi jika dirasa kurang mumpuni atau kurang memadai pembelajaran yang ada, seorang supervisor juga ya harus memang dituntut bagaimana cara memunculkan inovasi-inovasi baru. Bagaimana seorang supervisor itu harus berpikir kreatif agar lembaga pendidikan semakin maju dan tentunya output atau lulusan dari sekolah tersebut juga berkualitas. Tidak hanya itu juga, dalam pertemuan balikan ini bisa dikatakan sangat penting memang dilakukan karena ini puncak dari pelaksanaan supervisi klinis ini.